Sesaat lagi kita akan lihat untuk drawing dari mapnya. 2 kali tadi kita lihat spending ya. Apakah ada flying cloud? Betul sekali. Wow, awan ini lagi. Akan viral. Waduh. Awan viral 30 detik. Iya. Itu best itu best. Oke, Glue sudah di ban, Baxia di ban. Ini hero-hero yang ngeselin ya, udah langsung ditutupin semua. 3 kali dong. Nah iya. Ini Mas Ade ketawanya bisa sekali aja. Bisa dibikin sekali aja nggak apa nanti ketawanya Mas Ade? Biar kalau kita mau 2 kita pencet 2 kali gitu kan. Iya. Ini juga nyebelin lagi nih. Oke, Uranus di ban. Ini hero-hero keras yang di ban ya. Iya ya. Ada Glue, ada Uranus, ada Baxia juga, ada Bigatron dan Harley. Yang tadi kita lihat di match pertama nggak di pick, nggak di ban, tapi di match kedua kita Harley menjadi bahan pertimbangan bagi Bigatron by Vitality ini dipegang sama Chef. Mantep ini. Memasak apa Chef hari ini? Chef itu. Ah iya. Katanya Chef ada panjangan yuk. Ada X Xavier. Xavier. Hah? Xavier. Tergantung. Xavier Edit Valentina. Mantep. Cuak. Mantap, keren. Dan ini band ketiganya nggak boleh kalah keren yuk. Akan ada panik nggak? Different perspectives expose the same truth. Apakah Vival main Fanny? Main sih. Atau Chef yang main Fanny? Bisa juga. Dua-duanya jago main link loh. Oh iya ya. Aduh jangan bikin gue merasa gagal lagi lah jadi laki-laki. Enggak kok, memang mereka kan pro player. Kan kamu bukan. Tumben kamu mendukung saya kamu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ada gap dengan pro player itu wajar. Makanya dia dipanggil pro. Ya. Kalau Makanya kita penting. jatuhnya apa ya? Amatir. Kita nggak usah main. teriak. Tapi band ketiga boleh ke arah assassin atau kalau memang nggak mau assassin, Popheus boleh deh. Pove sih mahal ya. Tapi enggak, Pove dilepas. Terus ini diambil. Oh mereka nawarin Harit. Dia ambil Harit, gue ambil Pove kan. Iya. Kalau dia ambil Pove, Nggak main Harit kayaknya berat, susah. kayaknya gue rasa tetap diambil Harit ya. Oh tahan Poveusnya dengan cara lain berarti. Iya, karena Harit mahal banget sekarang. Gue nego kemarin nggak mau dia. Bukan masalah harga. Bukan barang. Hero memang. Aduh, ditawarin berapa tuh? Nawar berapa kemarin? 25. 25 lu dia. Cool. Masih 7. Harit first pick ya. Harit tetap. Gak peduli yuk, mau Popheus atau apapun. Tapi hati-hati dia masuk ke perangkapnya Bangke. Coba ngelucu dulu, ngelucu. Bangkesius. Udah cuma sekali aja udah. Iya. Bangkesius sih. Agak gimana ya gue dengernya. Bangkesius kan. Bangkesius. Atau di singkatnya Bang Yus mau Bang Yus. Bang Yus. Mendingan Bangke apa Bang Yus? Bangkes. Bangkes. Tambahin S aja tambahin. Bentar, ini Freya lepas dan V-nya nggak diambil yuk. Cuek ya. Cuek. Dia bisa Arlot juga dipegang sama Bigatron by Vitality. V nggak sih? Wove ambil sih buat Falcon jujur. Tapi balik lagi yuk, competitive scene ladies, kenyamanan nomor 1. Iya sih. Kalau memang dia dapat hero nyaman yang lebih enak dari Popheus dan dia coba Popheus gagal, misalkan di scream kan udah pasti latihan dong. Karena memang perempuan itu cuma butuh kenyamanan nih. Betul. Iya kan? As long dia comfortable with that hero, you know what I'm saying, man? Yeah. Yeah. Of course. Main course. Main course makanan. Oke. Makanannya berarti tergantung. Harit kan Purif nih. Iya. Leomord makanannya. Makanan buat siapa? Buat gue lah. Never. Tapi fall apa ya? Arlot gak sih? Ngambil burst dulu nggak di tengah? Freya-nya gold gitu, Arlot XP. Enggak ya? Ngambil mid dulu nggak sih? Kita ambil Yves masih ada. Lilia kalau mau. Pilih duluan, apapun Ya. itu. Boleh. Tapi enggak loh, Terizla untuk Umieko. Buat match up ya sama Pove ya. Enak sih, memang Terizla match up Pove kuat banget. Kalau memang mau cari yang lebih kuat, Yuzong Ya. kuat banget melawan Popheus. Ya, awal. Sekian kan? Sama-sama punya mid padahal. Tapi mereka tetap fokus untuk ngilangin dari midnya, dari Bigatron by Vitality. Yang kebuka banyak ya. Iya ada Lilia. Kalau mau main damage lagi ada Kimi agak jadul sih sebenarnya yuk. Karena kalau ngomongin hero kill ya, Sky Pierce gitu di tengah. Kayak banyak yang lebih bagus deh yuk.
Kalau misalkan kita based on MPLID ya, Yves pun dipakein Sky Pierce waktu itu sama Liquid. Sama tim Liquid, Leoni kan? Leoni Dracel. jungle-nya, roamer-nya ya kemarin. Dracel, kok Dracel? Yang pakai Koyo. sama Drichal. Dan itu bagus menurut gua. Kimi terbaca ya berarti. Kiminya ditutup. Berarti opsinya lari kayak tadi, Yves bisa. Atau kita kembali ke Gore. Iya, belum ada yang main court ya tadi. Pove enak tahu di match up sama Gord. Ya memang Gord itu sama siapapun dia bisa ketangkap. Gak usah sama Pove, sama siapapun bisa. Tapi kalau Pove-nya sampai salah move di laser, laku tuh kalau di laser. bonyok biasanya kan. Bener di puncak suka ada laser ya? Iya. Lu di laserin tuh situ kan Moria ijo-ijo. Sampai ke puncak-puncak kita main. Nah itu dong, tolong dong. Last band, masih di mid kah? Atau mereka mau band hero yang lain? Everything engulfed in Ternyata flame. Valir ya masih midnya juga dihilangin. Wow, Freya sih memang dia udah ngambil Freya, Terisla. Ini kena Valir emang agak repot ya. Kena hero utility di mid, tapi gue rasa kena Yves juga tetap repot. Gortnya di band ternyata Lim terbaca Lim. Ambil langsung Yves gak sih? Ya, kasih gift. Langsung Yves di tengah, atau sengaja dikasih Yves-nya. Dia mainnya burst damage. Ambil dulu roamernya. Masih ada Lydia ya buat ngebers ya? Parsha juga masih Ya. Parsha gitu. Masih ada Parsha bener. Oke. Roamer apa ya? Atau ini bisa aja Gwyn tiba-tiba pegang sama Vivian juga sih. Setuju. Bisa jadi Gwyn roamer ya. Iya. Jungle-nya ambil jungle tank mungkin gitu kayak Fradrin, tapi lawan Poveus. Suyo masih ada. Suyo enak. Tapi mid dulu ya. Odet. Wow. Ini Ini. berani ya dia ya. Gokil kesurupan Cyrus nih. Kayaknya Odet kena Dark Wave ke cancel deh. Harusnya iya. Kan knock up kan dia. Iya. Tapi berarti Cancel sih. positioning is the key. Iya nggak boleh sampai. Cuman kombonya sih dahsyat ini. Lydia diambil nggak ada Ini yang core. Left undone. Wow. buat cancellation ke arah Odet. Swansong. Iya. Sebenarnya Mino enak tahu sama Gwyn. Karena Stormy dia kan cooldownnya cepet ya. Ya, Dan Gwyn tuh iya bisa langsung Violet Requiem. ya nggak usah pakai repot-repot special migration. Special migration. Ada yang pakai kabur. special migration itu buat maju ke depan ya, buat ngedash-nya itu loh. Itu temporal juga biasanya kan. Ya. Itu udah enak banget Gwyn temporal. Tadi di layar kaca kita sempat ada diskusi antara Bang Kes sama Vivian ya sepertinya. Ya discuss sama semua dong. Tadi soalnya 1v1 gitu diskusinya, yang lain kayak lagi lihat handphone aja. Karena ini hero-nya Vivian kemungkinan. Kalau Gwynnya di jungle. Vivian, apa? Hero heavy CC kah? Sand rises. Oh, when I kali. give the Oke, word. hero screening juga. Mereka nggak mau sampai kalah dari midnya. Rotasi midnya bakal dipegang. Tapi hati-hati ya. Lilia sama Mino ini strong juga. Lilia aja udah strong, apalagi ada Mino tambah efek heal. Kalau ngomongin soal rotasi, Khalid akan lebih cepat karena dia movement speednya lebih unggul. Tapi untuk tim fight di mid, clear wave dan sebagainya, harusnya dimenangin sama teman-teman dari Falcon Vega. Oke. Karena punya Lydia yang punya dominasi clear cepat ya. Dan ini adalah momen terakhir untuk ngasih petuah dari kedua coach, Lucky Boy dan juga Cassius. Sebelum memberikan anak-anak asuhnya bertanding di game yang pertama match kedua kita. Kalau Bigatron by Vitality menang, belum. Kalau Bigatron menang di match kali ini, tentu mereka akan terus bertengger di peringkat pertama. Tapi kalau Falcons Vega yang menang, masih ada chance untuk menyalip, masih ada kesempatan untuk menyalip ke arah Onyx di peringkat kedua. Oke, langsung saja. Langsung saja ya ke Lane of Down. Dan kita tahu juga nih, player-player dari Falcon Vega juga bukan player baru. Walaupun memang lawannya juga ratu terakhir ya. Ratu terakhir. Dan gue ngerasa tim fight di early ini fightable juga. Sabar gak sih Cel? Wah masuk ke orange dong. Wah ketahuan dong. Tapi Cel langsung cutting gitu bahaya banget. Langsung coba untuk ngerusuk karena save. Pergerakan mahal. Ada ribuan dan gak dapat pula. Oh, first blood dari Cel yang begitu mahal. Coba untuk dikepung itu saja. Masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Damage yang masif dari Leaf. Bahkan flicker dari sini untuk mengcover supaya dari Celnya selamat. Wow, Apa itu urusan? agak ragu tadi ya dari Leo-nya ya. Jadi setengah-setengah. Orange sih tetap dapat tadi yuk. Dari Leo Mort-nya.
Karena levelnya naik, terus si Freya juga nggak punya buff kan. Tapi mati Lim. Iya, tapi tumbang. Seenggaknya nih patternnya dia nggak patah gara-gara nggak level 4. Leo itu yang paling penting. Kalau dia nggak level 4 baru tuh udah susah banget. Wah, Fumieko dapat XP crap lagi. Waduh. Ini bakal lebih cepat level 4 dan experience yang udah 4 duluan dia akan nggak peduli sama satu wave pas turtle. Dia akan maju, dia akan setup duluan karena itu yang bikin dia unggul dari musuh. Wah, ilmu mahal tuh. Berarti ntar gue main XP udah level 4 duluan, cuek gua sama lo. Tapi yang gak cuek Cel nih. Terus kasih pressure kalau lift loh. Shieldnya bikin dia jadi unggul ya. Bikin jadi nggak bisa dilawan balik juga. Sementara dari Vivian dia jadi penguasa river. Penguasa river. Iya. Ratu danau. Ratu sungai. Gak penguasa aja. Kalau dia kan penguasa river. Kalau gue cita-citanya penguasa Jaksel ya. Iya aduh, udah masuk ke game lagi. Tapi ternyata Patrick Wayam, penalty zone, kombinasi yang apik mulai dihantarkan. Execution strike dari Fumieko, tapi damage masih belum masif rupanya. Belum ada yang tumbang, malahan dari cicilan demi cicilan. Angry Gloom membuat dari Fumieko akhirnya memilih untuk mundur saja. Tapi habis sih Angry Gloom ya. Mungkin sisa 2 sekarang. Dia harus sabar dulu sedikit. Karena untuk di awal cooldown reduction dari Agatha juga nggak bakal terlalu cepet ya. Lagi dan lagi. Buset sampai pakai Zaman Force. Dan Valkyrie mulai dibuka. Zaman Force yang diantarkan ternyata damage-nya juga belum cukup. Ada range yang terjaga untuk Chell. Sementara pertarungan di Rotor Tol, Vivian mencoba untuk meng-pressure ke arah Agatha. Ada Fumieko juga bahu-membahu kali ini dan Save. dapat karena save dari turtle-nya. Sini yang bakal coba untuk dituju, hilang sudah nyawanya. Dengan Babriel yang ditunggangkan oleh Save itu sendiri. Wah, tapi orange-nya kayaknya diambil tuh. Nah, Chell-nya berhasil mencuri orange buff yang nggak terdeteksi tadi. Setelah dia cut, dijepit, coba untuk di-kill mungkin dari belakang. Masih ada flicker juga, Zaman Force dan flicker yang ke-trigger dari Chell. Aman banget, aman. Aman aja, masih belum ada korban lagi berarti ya. Gak dapetin turtle tapi dapetin orange buff. Ini bisa dibilang untuk unggul early-nya, iya. Wah, bentar dulu nih. Save-nya nggak tinggal diam. Lihat orange-nya dia ambil balik. Oke, mahal. Dan sekarang ada Special Migration. Oh, penalty zone dapat karena 3 player sekaligus. Dibalas dengan Minion Fury dan Fumieko dalam keadaan yang cukup kritis dan masih selamat. Konsongnya dibuka tapi kali ini damage dari sini tepat. Kembali lagi dengan ada Special Migration. Vival masih bisa menyelamatkan diri tapi tidak dengan adanya Agatha. Vivian mahal dengan double kill. Ya, dia tahu ya kalkulasi damage-nya matang banget tadi. Dan teamfight yang agak dipaksakan karena Barbiela dipanggil sebelum teamfight-nya terjadi menurut gua. Dan itu yang coba untuk dikaiting. Lebih siap lah dari Bigetron untuk ngelawan. Plus tadi deket banget sama turret dari Bigetron. Tapi usaha yang bagus tadi kayak counter setup dari Minion Fury. Terus kayak ada damage dari Agatha juga. Itu udah oke lah. Dari keduanya udah bagus. Cuma memang ya balik lagi ya. Posisi yang bikin mereka jadi lebih untung dari Bigetron by Cycle itu. Oke, tapi dari tadi nih mata di Chell sih sebenarnya. Si Albert loh. Si Albert item pertama. Banget. Iyalah dapat orange buff. Nge-cut terus dari tadi. Tabungannya penuh dia. Oh, dia first item glowing. Sama ya Lilia juga para glowing. Harusnya bakal lumayan imbang nanti. Tergantung nanti siapa yang jadi badan di depan. Chell sakit banget. Sakit banget. Bahkan Zaman Force yang dibuka untuk defensif bersama dengan Revitalize. Selamat untuk liftnya. Memang. Turtle gimana nih? Gak ada Mino, gak ada Revitalize. Wait, Chell. Hehehe. Hampir saja mendapatkan sosok dari lift. Tapi Turtle yang terbuka lebar. Free ya. Free untuk Bigetron. Aman. Di bagian atas juga ngeliat dari Fumieko yang gak kesusahan dari landingnya. Masih bisa dapetin wave minion dengan tenang. Masih bisa farming. Wah, bawahnya dapet dong. Ini nggak ada stopper banget lah buat Chell ini. Mino. Mau nggak mau Mino iya. Mino Pove. Tapi Pove-nya kan dari tadi belum join. Nah, tergantung. Karena udah menit 5 nih. Akan keadaan, lihat. Atas sudah langsung dipotong Maleo. Pove-nya udah jalan. Oke, Buset. Swansong. Sakit banget DPS dan akhirnya lift tamat di arah bottom lane. Even ada Zaman Force yang tadi dibuka. Langsung terbakar dia tadi ya. Wah. Select mission juga. Bahkan Raimundo bakal jadi target selanjutnya di tengah. Violet. Tapi Fumieko juga join the fight. Execution strike. Dan kali ini Vival bersama dengan penalty zone yang diantarkan. Popheus Violet. dari Violet masih cukup strong. Tapi execution strike mengeksekusi sosok dari Popheus tersebut. Masih ada pertukaran yang bisa didapatkan setidaknya bagi Falcon Vega. Karena Fumieko-nya juga tumbang. Shell-nya hidup ya. Wah, datang juga ke tengah. Dan ini bakal paksa turret kan nggak bisa. Lilia itu cepet banget clear-nya.
Atasnya dapat. Jadi pertukaran di turret outernya juga berasa. Kalau Vega dapat 1, Bigetron dapat 1. Sementara orange-nya nih udah langsung dibuka lagi. Vivian ada di level yang ke-7. Dan karena memang kali itu unggul movement speed ya. Jadi bakal bandel banget, bakal nakal cari info terus. Itu memang keunggulan dari Khalid kan. Dan levelingnya jadi lebih gampang ya. Karena Ngintip orang. ngintip orang. Benar. Duit Vision kan dapat XP, dapat duit. Tasnya dapat gak ada pertukaran tapi nih. Koven nggak bisa memang kalau 1 lawan 1 sama Gwyn agak susah ya. Apalagi ini Gwynnya Gwyn jungle, jadi unggul level, unggul item. Vivian Kok dulu. kali ini Dark Wave-nya nggak kena dari Violet. Gagal untuk ngasih pressure terus ke arah Vivian ya. Masih aman untuk Vivian, tapi Violetnya juga terus menjadi garda terdepan. Dia bakal cari-cari info, akan memberikan badan di saat Turtle yang ketiga sudah hadir. Ya, Wah, final di zone. Dapat karena 2 player sekaligus. Lihat bagaimana save-nya, dikasih pressure yang besar dari teman-teman Bigetron by Vitality. Vivian di arah belakang, bakal coba untuk dituju. Masih bisa mundur sedikit, ada flicker dan dia masih bisa bertahan dan di Selamat. follow up oleh rekan-rekannya. dijemput ya, langsung selamat juga di sisi lain Turtle. Langsung di setup, ada retribution dari save dan bakal terjadi kontes. Waduh. Cel, Lihat, sosok dari Cel memakan di arah paling belakang, men-trigger dari Jamal Force Lift. Bahkan kali ini dari Cel masih sulit untuk ditumbangkan. Bahkan dari Violet tumbang bersama dengan Turtle yang didapatkan oleh Vivel. distraction ya tadi dari Cel. Oh, 2 orang. Dapat ke arah satu special migration, masih bisa mundur. Menghindari dari minion Fury, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ini kan serakah ya. Mau lebih, masih mau lebih. Dan akhirnya ada tetap nilai positif ini dapetin dari Bigetron. Atasnya hancur. Turtle-nya mereka dapetin juga. Keunggulannya masih dipegang sama Bigetron. Dan sekarang tinggal nunggu nih. Tinggal nunggu Vival kembali ke lane knockdown. Mereka bisa setup lagi di objektif yang ada di bagian bawah. Atau bongkar tengah. Walaupun tengahnya agak susah. Lagi-lagi Lilia, dia tinggal taruh Angry Gloom-nya. Di-stackin di tengah. Kecuali Fumiko bisa nge-trigger dari Agatha ya. Itu pun nge-trigger Purif berarti. Purif. Bisa kabur. Masih ada Black Shoes juga. Susah lah, untuk tengah harus bener-bener di-kill dulu kali orangnya ya. Hero-heronya tuh diambil dulu, baru bisa untuk ambil objektif. Atau emang nunggu dari Falconnya lengah. Ini kacau banget Vivian ya. Udah ngasih vision lagi aja loh. Dan Cel yang selalu menjadi masalah juga. Belum ada stopper yang pasti. Momentum diciptakan dengan ada Babel juga. Menuju ke arah Vivian. Masih ada Reggie Sandstorm ke arah belakang untuk mengamankan diri. Tapi Cel, lihat. Memaksa Black Shoes keluar. Cel masih sulit untuk ditumbangkan. Dan kali ini ada di garis terdepan. Sosok Violetnya tidak ada yang menopang, tidak ada yang menolong. Akhirnya tumbang seketika sendirian. Iya, Violet tadi udah coba sebenarnya untuk nutupin balik ya. Tapi dia nggak sekuat Cell. Karena ya dia XP lane. Akhirnya bisa ditumbangkan, bahkan inner turretnya loh, tanpa minion. Tadi di sisa-sisa sedikit darah. Turretnya ditabrakin lagi, midnya juga kebongkar. 6.000 gold dan one song, sakit banget damage Cini. 1 point kill, save yang tumbang. Gila. Gak ada yang tahu dia ada di rumput kecil di bawah. Swansong dia konser di area tersebut. Akhirnya dapetin poin kill yang begitu mahal. Save. Tumbang sampai 3 kali ini. Waduh, ini pergerakan bahaya ya dari Bigetron dan dapetin terus nih. Inner turret di bagian tengah hilang. Pasif bahkan holy defense. Di bagian mid ke trigger. Bawah Ini juga. banyak banget di bawahnya bakal dicoba juga. Wah, kena juga holy defense-nya. Lord terbuka 7.000 gold di 9 hampir 10 menit. Keunggulan yang terlihat sangat-sangat nyata nih buat Bigetron. Tatir nih mah. Tatir nih. Apa tuh? Tajir melintir. Oh. Boleh kan, gak sampai banyak-banyak. Oke. Tapi untuk Lord, ya pria benar-benar gak bisa dikontes lah. Wih, Bentar nih. buset, ada Swansong bahkan kininya. 1v1 situation save-nya loh yang sekarat. Ngeri banget. Ini Odet ya, dikejar sama Leomord dibalikin. Tapi karena kondisinya lagi unggul gold juga no. Ada Divine Glaive, ada Winter. Kalau memang Sandy tadi ditabrakin banget, itu Winter, Swansongnya gak ke-cancel. Iya. Pokoknya gua rasa ini tunggu-tungguan. Gak bisa Violetnya ngebadanin 4. Violet bisa nunggu ke Odet. Jadi Odetnya Swansong langsung di Dark Wave sama dia. Ini mahal banget ya dijadwal mereka Vitality. Mereka ngasih Harit, ngasih Popheus. Tapi mereka punya counter tersendiri loh. Menangin landing. Ya mereka punya. makronya jalan juga tadi kan. Kayak Acel di awal udah langsung motong-motong. Iya. Wah dapat juga nih. Oke. Holy defense ke trigger.
Next wave ini bakal jadi masalah yang sangat serius untuk Falcon Vega. Lord memang masih Lord yang pertama, tapi akan coba di dive. Cel udah masuk dalam bahkan. Mahal banget, galak banget dari Cell-nya. Bahkan dari base turret dari tengahnya bakal cuma untuk dihancurkan oleh teman-teman dari Bigetron. Lihat bagaimana ada Swansong dan Liv menjadi korban karena Vitality Zone. Valkyrie dibuka, Violet. Masih ada flicker dan Minion Fury defensif. Bahkan kali tetap hilang di tangan Pemieko. Raging Sandstorm dibuka, tapi Cell-nya tershutdown. Violet require triple kill untuk Pemieko. Menuju ke arah Maniac tapi gagal. Diambil oleh Chini dan base turret-nya masih terbuka. Menyisakan Agatha sendirian. Wave masuk semuanya. Bigetron by Fatality amankan game pertama. Bro, 11 menit. Belum masuk ke menit 12. Game yang sangat clean. Bersih banget dari Bigetron. Dan terlihat dari Falcon Vega, mereka seakan kebingungan. Dominasi tanpa henti. Sejak awal, semenjak save terkena first blood, semua langsung dipegang oleh Bigetron. Game kedua kita jangan kasih lagi Freya-nya. Atau mereka ngeliat di game pertama, kita bisa ngalahin tapi kita kurang hero. Apa gitu misalnya. Hero stopper, stunner. Di game kedua mereka udah siapin ternyata. Why not? Ya kan? Coach Navi. Coach, hah? Oh iya benar. Oke, Bigetron first pick sekarang. Baxia Harley. Baxia Harley. Kalau kata Om apa, hero yang selalu siap. Kenapa? Selalu ready. Bak siap. Om Awa. Tapi untuk band keduanya nih dari Bigetron, Pove gak sih? Pove. Cuman tadi dia lawan Pove I am aja. Tapi di band sih. Kadang template beda yo. Kalau udah di first pick tuh udah ada. Oke, kalau kita first kita akan band A I U E O. Kalau kita second kita akan band A B C D. Udah disiapin dari sebelumnya. I am a daughter of Northern Vale. I Benar, swear to protect benar. it till my Oh Freya-nya ya, last yang menjadi masalah Jangan. daripada dilawan mending gue ban aja lah. Nah, sekarang Capek. ketiganya nih. Kalau dari Bigetron sih bebas. Dia mau tutup apa bebas. Menurut gua opsinya banyak ya. Dia nggak mau pertukaran yang terlalu gede. Berarti- Terus bisa di ban. Butterflies born by thy wish, Emang kita satu pemikiran kok Bang Kes. by lantern Makanya. flight. Mantap Bangkes. Nah satu band lagi nih dari Falcon. Mau band Harit. Harit. Yang lepas apa? Harley udah di band. Glue. Glue ada glue. Glue bisa sih di band sih. Atau kalau memang dia mau kasih glue. Enggak ya, enggak, jangan kasih glue. Jangan. Harit Harit ya. dong. Harit lepas. Tapi masih bisa diimbangin dengan ada Yisun Sin. Masih ada Cloud juga nantinya. Walaupun mungkin bukan jadi prioritas pick untuk Falcon sih. Bisa di pick terakhir. Marcel, oh iya. Marcel. Kayaknya Bigetron lagi nyari sampel buat ngelawan Harit deh. Iya ya, dilepas terus ya. Karena di match sebelumnya mereka first pick Harit. No matter what. Mungkin pemikiran mereka udah berbeda. Mereka kan udah pasti lolos ke MWI kan. Makanya nyari sampel kan. Nyari sampel karena mungkin lihat dari tim-tim yang akan dilawan nanti di sana tuh rata-rata main Harit. Pasti gak sih? Iya, Kayaknya ada patch sih sampai WC pasti ada patch. ya juga sih. Tergantung kalau di patchnya tiba-tiba balik ke marksman beda lagi kan. Ya. Tapi nggak diambil juga Harit ya. Wah dikasih bola panas ya untuk Bigetron by Vitality, dikasih sama Falcon. Udah ada Suyo dengan Sky Pierce nanti akan dihadirkan juga. Hilda untuk ngecek rumput. Marcel kan juga speednya kencang juga ya. Marcel cepet banget malah. Cuman ya Marcel kan darah jadi defense kan dia. Iya. Mau Harit kah? Apa nggak mau diambil juga nih? Harit Leo nggak sih? Atau Harit Gwyn? Wah bisa sih. Harit Queen. Queennya juga tadi oke. Tapi kalau memang mau team fight ya, Leo oke juga. Paris lagi. Queen ya, kembali yang sama ya. Bener-bener nggak ada yang mau ambil Harit ini. Mungkin ngeliat tadi Harit di game pertama nggak dikasih main yuk. Cuman tadi kan faktornya banyak, lawannya Freya satu. Ya. Kedua ada Odette juga kan bersnya, sekarang gift duluan yang diambil. Right. which I was Patternnya made gitu ya for. kalau di second pick ya. Yang ketiga pasti rata-rata ngambil karena mid lane-nya dulu supaya nanti bisa ada slot ban menghilangkan hero-hero mid bagi first pick. Experience. Granger. Udah lama gak ngeliat Ranger ya. Oke. Gift udah di pick. Lilia lagi ya, mau dihilangin. Atau memang
menurut Falcon Vega, Cell masalah jadi hilangin aja hero-hero Cell dah. Semua. Bisa. Harit mereka bisa pick. Cell-nya udah cengar-cengir tuh dia tadi. Masalahnya mereka kan pick duluan dari Falcon Vega nanti di keempat. Mereka bisa pick Haritnya. Tetap ya. Iya, ambil Harit tetap. Suyo Harit kenapa? Bagus kok. Kalau misalkan di game pertama tadi nggak jalan, menurut gua karena Freya juga faktornya. Sekarang kan nggak ada. Alright. Ban dulu nih dari Bigatron by Fatality. Langsung ke arah Uranus. Sekarang malah EXP-nya yang dihilangin nih. Uranus benar-benar untuk match up-nya ya. Dan ini untuk data dari MPL ID ya. Ketika Yves itu di pick nggak terlalu sering berarti. Yves 3 kali ya dari week 2 sampai 8 ya. Jarang ya. Malah jarang. Yang masih sering siapa tuh? Marcel, Teris sama Suyo. Suyo sih menduduki peringkat pertama pick. Karena Marcel jarang lepas yo. Bahkan Teris lebih banyak tuh 5 kali pick. Ya ini Teris nih. Udah mulai sering dipakai. XP Lane punya badan, punya area, Punya damage. dan nggak pakai mana kan sekarang. Pickable lah. Pick Got him lined up in my sights. Kimi lagi. Lebih ke respect ya. Iya loh 2 Kimi. kali ya. 2 kali 2 game ini. Respect Cini agak bahaya nih. Satu band lagi nih. Untuk teman-teman dari Bigatron by Fatality, mereka akan hilangin siapa? Hero-hero EXP kah? Uranus sudah. Masih ada. Dulu udah. Teris udah diambil. Arlot yang tersisa mungkin. Arlot Magic is my life. Harit ya ternyata di band. nggak dikasih ya. Gue pikir emang mau jadi sampel buat lawan Harit tapi tetap bahaya ternyata. Lari kemana nih goldnya? Trinity kah? Am vengeance Moskov? incarnate. Moskov? Momennya Iya. jauh ya. Hero Purif juga bisa kabur dari Gwyn kan? Mhm. Dijawab sama Pakalot kah? Bisa ada Cloud dipegang sama Bigatron by Fatality. Atau di PH-PH-in gak sih? Clean? Waduh. Power early parah tuh Clean sih. Kuat banget. Endless battle lah itemnya tuh. Mid-nya apa? Cetian? Bisa. Oh, kalau Cetian enak juga sih. Buat kombinasi bareng sama Guinevere nanti. Tapi kurang damage gak ya? Mereka nggak ada burst damage banget berarti. Kalau mau gold lane-nya buang satu ke Beatrix gitu. Yang ngeburst ya. Heeh. Oke. Atau Cetiannya dilupakan saja. Karena ada Cloud Time to go to the dan Lilia. Ada sustain di tengahnya. Oke, bukan burst damage memang. Clouds are ever shifting, Tapi but this heart Sora. remains steadfast. Last pick-nya. Hero setup. Follow up damage-nya ada dari Yves juga enak. Bisa main bareng Yves. Yang bersih-bersih nanti akan ada Suyo. Dari Bigatron juga nggak kalah bagus. Mereka punya Marcel. Mereka punya gagalin setup ya. Cancellation dari Marcel ini bagus banget juga. Tinggal kita lihat siapa yang lebih rapi. Apakah Falcon Vega bisa reset? Karena kalau misalkan nggak bisa, wah sakit sih. Karena 2-0 lagi. 2-0. Jadi match-match cepet gini nanti kita hari ini. Makanya. Saya masih mau kerja panjang loh saya. Ntar bikin match sendiri ya. Kok bisa bikin match sendiri Fun kayak match kopi? aja ini orang-orang sini. Oh, fun match. Belum casing sendiri. Yo 7 ya. 13 juga nggak apa-apa. Tapi ya, game kedua ini adalah match point bagi Bigatron by Vitality. Di game pertama mereka owning banget. Falcons Vega harus menunjukkan kualitas mereka di game yang kedua dengan cara reset dengan draft yang sudah dimiliki juga. Sky Pierce akan berada di tangan Seth. Apakah di game pertama mimpi buruk yang hadir dari Cell All true bisa dilupakan oleh Seth itu sendiri? Jadi, Go to the left, southbound. Let's go to left down. Di awal aja udah terjadi pertempuran ya. Poke damage dari Cini. Ini memang akan unggul di tengahnya. Karena lawannya juga kan Yves nih. Kayaknya Yves-nya udah boleh target Lilia deh. Jangan target ke minion ya. Dari Emblem Fighter, Master Assassin Trill untuk Chell. Sleeve juga sama, Master Assassin tapi dalam pertamanya Swift. Cloud udah banyak yang pakai Trill ya. Untuk menangin damage ya, bukan menangin attack speed. karena dia dapat damage juga kan. So far so good untuk keduanya. Item Masih belum pertamanya ada apa-apa. sepatu semua ya kecuali gold lane. Nah iya. Nah iya. Ternyata pakai diskon. Wanita emang suka diskon ya. Lah, kayak nggak tahu aja lah. Tapi gue juga sering pakai diskon sih.
Kalau di mid ya, tergantung. Kalau gue ngerasa ini gue bakal di freeze nih, kayak farmingnya susah gitu kan. Ya udahlah gue pakai diskon aja lah biar barangnya cepet jadi. Kenapa rata-rata mid lane pakai diskon nih? Karena rata-rata sekarang mid lane perempuan gitu-gitu nih. Susi, dia, perempuan-perempuan, Ya, Jetian, Eve, Gord, laki-laki. emang gue laki. Emang apa? Laki lah, suaranya laki. Entitas dia. Entitas anomali ya dia. Anomali dia. tung. Sahur. Tapi udah level 4 dari Vival. Wah, rotasinya udah bisa jalan duluan nih. Tapi Gak mau terburu-buru special migration requirement. Tapi Vivian yang kali ini terjebak, bahkan flickernya ke trigger. kayaknya telat deh pakai skill Vivian. Makanya tadi pas udah sampai depan baru ada lingkaran di bawah kakinya. Tapi buset sakit juga tuh. Kena panas marah ya dari save ya. Iya dan hati-hati untuk setup ya. Ini dia, masih ada Black Shoes dari sini, tapi dengan Black Shoes yang ke-trigger tersebut bakal coba untuk ditujukan, no. Bahkan Vivalnya ternyata yang bakal dihindari, Fumieko dengan penalty zone menuju ke arah save, pergerakan mahal, tapi ternyata sini tumbang. Bahkan dari Fumieko menyusul, tapi sampai Mega Retribution yaitu save, tumbang dari pertarungan tersebut. Wah ternyata reset tengahnya langsung dimakan sama Cel, nggak pakai lama ya dengan Blazing Duet. Dibalik lagi langsung farming lagi ke atas, makan dual lane dulu di awal. Dan nggak bisa, tadi ngelihat tumbangnya save, itu memang ngebuka celah buat Turtle diamanin sama teman-teman Bigetron. Sayangnya, nggak bisa juga, kok dipaksain tadi, bakal tumbang gue rasa dari Vival. Kan tadi sekarat kan orang-orangnya. Vival juga udah low tadi, 1/4 HP-nya. Iya. Setup ulang, nggak masalah, kelarin dulu patternnya. Jungle dulu, dan Suyo yang harus diberatkan sih untuk setup duluan. Ini liftnya bisa dimakan loh. Oke, masih ada Abyss Walk untuk menghindari dari special migration. Fumieko hadir lagi di arah paling belakang, tapi save yang dapetin Golden Hour kali ini. Masih bisa untuk menggocek, tapi Spear of Destruction menuju, tidak mau masuk, tapi Fumieko dengan penalty zone-nya memberikan masalah kepada save lagi. Tumbang untuk kali kedua. Ya, Raimundo hampir menjadi korban, tapi masih terkuat ya Big Hilda. Masuk ke rumput, dia dapat shield lagi, ada regen HP lagi. Gak jadi tumbang walaupun execution strike tadi udah kena. Bagian top lane bakal beradu farming aja, nggak bakal yang terlalu gimana-gimana. Apalagi ngelihat dari keduanya juga kan Hero Trinity. Jadi di awal dia bakal cari-cari gold sama poke damage tipis saja. Sama-sama belum factor juga kok. Oh tadi save-nya ngekill Fumieko malah ya. Terbalik tadi. All seven tadi. Bersama dengan Turtle yang dapetin juga tadi sama Falcon Vega. Agak telat golden hour-nya, makanya mereka dapetin Turtle. Plus dari gerakannya Bigetron sekarang nggak seluas di game sebelumnya. Karena keras-keras nih. Adanya Hilda yang ngebukain vision, target di XP lane-nya juga Sora nggak gampang untuk ditumbangin. Jadi menurut gue Vival harus cari target yang bagus. Apalagi ya mereka nggak punya burst damage yang cukup di awal. Iya. Ini ngasih pressure nih kepada Violet. Makanya kalau tadi Violet agak sedikit maju, itu udah ada Lilia dan juga Gwen yang hadir. Mantap ya. Corrosion untuk Moskov, DHS untuk Cloud. Ya priority item yang beda memang, tapi ujung-ujungnya bakal sama ke Swift Trinity. Impact-nya aja sih, di awal Cloud dengan DHS nih dia Blazing Duet, itu pasti lebih sakit dari skill Moskov apapun. Cuman mobilitasnya bakal dimenangin Moskov nih, dia bisa langsung landing jauh aja, dia bisa nggak bantu, dia bisa farming dulu ya dengan Swift Trinity yang lebih cepat. Di bawah berbondong-bondong gitu loh. Cini sama Fumieko. Ada Cininya di bawah. Iya, saat ada Turtle. Tapi emang ngasih clear cepat aja di bawah, mainin lane jauhnya. Mid-nya bisa di-clear sih harusnya juga. Oke. Violet, wah kelihatan sih harusnya. Masih ada Black Shoes untuknya. Tapi kali ini Fumieko yang bakal coba untuk dituju ya teman-teman dari Falcon Vega. Ada Spear of Destruction yang masih belum mau muncul dari Moskovnya Leaf. Masih aman, masih mau fokus, tapi reward manipulation. Wah. Bersama dengan Blazing, dua jadi adik kalau Cel. Vivalnya tumbang, ada Golden Hour yang dibuka. Membuat dari Raimundo kali ini memilih untuk mundur saja. Tapi lihat bagaimana sosok dari Vivian terpaksa flicker digunakan. Wah ini save bagus banget sih. Targeting dari save. Apalagi ngelihat di bagian bawah juga ada space yang dibuat untuk Leaf kembali farming. Lagi-lagi Falcon Vega mereka di momen yang unggul banget. Mereka unggulin dari laning Moskov, mereka unggulin dari objektif Turtle-nya. 2 kali Turtle loh. Dan lagi-lagi gue ngeliat Bigetron mereka masih belum bisa untuk agresif sekarang. Belum ada burst damage-nya. Even itu kena kayak tadi Violet Requiem. Masih belum ada yang bisa instant kill. Enggak target yang kena Violet Requiem. Ya dan juga memang kekuatan dari Soul Savers ya. Soul Savers ya mau gimana pun juga
Suyo udah pasti bisa punya rata-rata tinggi persentasinya untuk dapetin Kara Turtle. Lasitnya ya. Mm-mm. Soalnya enak banget sih memang. Damage-nya lebih bulat, lebih pasti. Plus dari casting time-nya yang cepet banget kan. Cast time-nya yang ya itu sama Tonros juga cepetan Soul Saver, keep doang. Gitu doang. Iya lagi. Forex. Punya Eko. Lebih sustain lagi berarti ya. Ya. Bersama dengan outer turret yang dapat ya. Di tangan Cel di area topnya. Masih belum kesentuh untuk kedua gold laner. Gue menantikan banget sih momen dimana kedua gold laner ini join fight. Dua gold lane join fight. Mungkin untuk Moskov tetap akan nunggu Trinity yuk. Cloud masih oke lah, DHS maju, DHS nyumbang damage masih bisa. Cuma kalau buat Moskov kasus-kasus tertentu sih. Kalau memang musuhnya udah pada buang skill, udah pada sekarat, SOD-nya kena, baru dia masuk. Tapi kalau enggak mah ya enggak, akan farming lagi. Iya. Dan Chef yang kali ini coba untuk ngecek arah rumputan. Si aman. Item link baru DHS dan corrosion untuk gold lane kita. Ya dua-duanya, item keduanya golden staff ya. Mm-mm. Sementara ngeliat dari mid-nya sama-sama udah glowing nih. Bedanya Yves dari dia maksudnya lebih ke Ice Queen next itemnya. Kalau untuk Yves kemana? Dia udah pakai Magic Wand, bisa ke Blood Wings. Kalau memang mau Penet juga bisa ke Divine Glaive. Banyak lah opsinya tadi untuk Agatha ya, mau kemana-mana. Ya, Magic Wand bisa kemana aja. Cell dan juga Leaf di arah bottom lane. Oke. Masih belum ketahuan ada Leaf di samping. Masih ada Spiral Misery juga dan benar aja. Spiral Misery bisa dengan Purify yang dibuka oleh Blazing Duet. Kali ini Leaf ya hampir bisa ditumbangkan tapi di pertarungan yang berbeda di arah tengah. Masih belum ada satu poin yang didapatkan. Golden Hour hanya untuk bisa ngedinai dari Turtle yang coba untuk diamankan. Tapi Vivian coba untuk mundur. Ada flicker dari Agatha. Wah lumayan dong. So far dari Turtle-nya masih bisa dipegang oleh Seth itu sendiri. Perfector telah didapatkan. Vivian mencoba untuk kabur karena ada reward manipulation dari Agatha juga. Dan belum ada poin kill tambahan dari Scripis barusan. Iya. Cell-nya juga langsung turun ke bawah. Mungkin dia ngeliat kayak, wah enggak nih, enggak bisa kayaknya untuk join pun. Udah nggak ada skill, nggak ada spell. Mendingan dia coba untuk ngimbangin Moskovnya aja. Dan Perfector tuh, Falcon Vega. Mereka dapetin objektif sesuai dengan plan-nya di awal. Wah, Raimundo bakal tercicil, bakal di-poking. Tapi nggak seberapa untuk bisa numbangin ke arah beliau. Sementara ada Raimundo lagi. Again, dengan ada execution strike, penalty zone, Raimundo masih ada flicker untuk mundur. Bakal lihat bagaimana Violet-nya. Dengan momentumnya diciptakan dengan mode cloud-nya, mode awannya. Dan Violet-nya masih maju flicker ke arah depan. Benar-benar targeting ke arah Fumieko, all in untuk Fumieko. Iya, di belakang juga ada Golden Hour. Yang dipaksakan sebetulnya untuk ngedelay tadi pergerakan dari save-nya. Cal akan coba untuk dikejar lagi. Tapi ya lagi-lagi gue ngeliat memang perbedaannya tadi ada di damage early yang lebih cukup untuk Falcon Vega. Cal-nya pun dipukul mundur. Belum Trinity, Raimundo akan bebas untuk pakai Hilda. Sekarang PR dari Begatron adalah gimana cara mereka ngedelay game ini lebih lama. Mereka bawa game ini ke late game. Karena ya ngelihat dari damage mereka sekarang, mereka coba paksa pun nggak cukup, 1/6. Perbedaan itu yang banyak banget. Tapi ngomong-ngomong late game pun juga ada Moskov kan ya sebenarnya. Setidaknya jadi equal ya. Kalau sekarang lebih unggul dari Falcon Vega, mereka Bosuyo. Mereka bisa kill sendiri. Guinevere nggak bisa sendiri. Kurang damage kecuali Guinevere bikin damage ya. Ini aja udah langsung ke arah Queen Swing. Gue penasaran sih si Seth udah berapa ini Skypers ini kan baru 2 ya. Sama 2. Kayaknya baru 2 stacknya deh. Baru 20 ya. Harusnya iya. Harus lebih agresif lagi mungkin? Harus. Farming Skypicer di awal wajib. Karena itu tabungan buat di akhir kan. Itu investasi tuh. Wih. Kalau nanti di late game yang gak ada stack, itu bener-bener jadi item ya. Jual aja mendingan dah asli. Udah menuin slot doang ya? Iya kadang orang stuck di bawah 20 aja dijual ya. Iya lagi. Udah late game banget buat apa gitu kan. Iya. Oke, Lord nih bakal muncul Lord yang pertama. Kalau lihat dari data statistik 100% memang Lord yang dimiliki sama Begatron. Tapi di arah belakang ada Blaxius. Tapi dengan Blazing Duet dari Cel memporak-porandakan formasi yang dimiliki oleh Falcon Vega. Tapi Leaf hadirkan SOD-nya. Dapetin point kill pula ke arah Vivian. Unggul kuantitas tapi Raimundo terkena cicilan demi cicilan. Engklum membuat dari Raimundo yang tumbang. Kehilangan roamer dari kedua tim. Untung bukan dari Leaf-nya tadi kan yang tumbang. Tapi sekarang take over. Lord dipegang Falcon Vega.
Mereka tahu ini momennya, ini kesempatannya. Tapi kontes bisa terjadi nih. Karena ngelihat dari yang vision udah dibuka Fumieko, bisa jadi tabrak. Wah, Cininya sih maju lagi ya. Tapi ternyata masih dapat oleh Seth. Dan lihat bagaimana Violet yang memilih untuk mundur mengikuti rekan-rekan yang lain. Karena bakal dicegal. Dijegal saja tadi. Di tangan Vival. Tapi midnya hancur, Lim. Iya. Pertukarannya dari mid lane ya. Sebenarnya kalau dibilang untung lumayan. Di kondisi kayak gini, Bigetron dia butuh banget zona gitu kan. Dia butuh banget vision. Kalau misalkan ngelihat dari outer turret Falcon Vega di tengah udah hancur, berarti setara sekarang. PR memang ada di Lord. Trinity udah jadi untuk keduanya. Moskov udah jadi, Cloud juga udah jadi. Sekarang tinggal gimana caranya mereka dapetin space-nya. Karena itu udah bukan tugas dari si marksman-nya lagi. Itu udah tugas dari teman-teman ya, entah kalau dari Bigetron mungkin dari Fumieko, kalau misalkan dari Falcon Vega ada dari Violet. Mereka harus setup, mereka harus bikinin gitu kan tempat atau ruang yang enak buat marksman-nya nembak. Untuk mid lane kayak perbedaannya ada di utility ya sama damage lah. Kalau misalkan Falcon Vega lebih ke damage karena dia pakai Lightning Transient juga. Sementara Bigetron utility dia punya Ice Queen. High ground masih oke. Lilia lagi-lagi bisa untuk nge-clear dari wave-nya. Sakit banget kecilnya. Gila itu. Violetnya langsung sekarang lo udah maju karena depan sininya cukup agresif ke arah Lip. Reward manipulation dibuka dan kali ini SOD nggak kena, tapi lihat Violet yang sangat-sangat marah di arah depan Fumieko menjadi korban, tapi Cel dengan blessing duetnya masih dia tahan, masih bisa untuk mendefense Golden Hour, tapi ternyata kali ini Lord bisa ditumpaskan. Belum ada base turret yang dihancurkan oleh Falcon Vega. Masih bisa defense, tapi Falcon Vega mereka melakukan gerakan yang sangat-sangat baik. Bahkan nggak berhenti, mereka tahu sekarang kondisinya dipegang oleh mereka. Kasih pressure, jaga mapnya. Harus menekan 3000 gold. Ini angka yang sebenarnya nggak terlalu gede tapi tabrak. Lagi-lagi Violet, blazing 2 defensif dibuka dan lihat ada perpisahan dengan teamfight barusan. Ada yang special equation tapi save terlalu dalam. Didapatkan point kill ya untuk Chell itu sendiri. Ya, terima kasih untuk Win of Nature tadi yang udah jadi juga dari Chell. Karena kalau tadi nggak ada Win of Nature, udah pasti tumbang tadi di tangan Seth. Damage-nya udah pasti cukup, ada Lethality stack juga kan. Tapi kabar baiknya masih bertahan dari Bigetron by Vitality. Untuk gold memang turun. Tadi unggul sekitar hampir 4000 goldnya. Sekarang turun ke 2000 lebih. Tapi nggak masalah karena perbedaan gold seperti ini menurut gue masuk di menit hampir 13 sampai 14 ya. Ini perbedaan gold yang masih bisa dikejar. Masih bisa. Satu teamfight cukup lah ya. Satu teamfight masih bisa balik. Makanya tergantung nanti bakal seperti apa teamfightnya, setupnya. Itemnya sama dari gold lane ya. Persis. Persis sampai sepatu-sepatunya sama. Dia juga malah pikirnya abis ini. Bedanya emblem talent pertama doang, satu trill, satu swift. Iya. Sisanya sama. Kembar ya, kembar tapi beda ya. Oke, udah level 15 buat Chell-nya. Berarti sekarang tinggal tunggu Lord nih. Kontes Lordnya bakal seperti apa. Last hit lagi-lagi save bakal lebih enak. Dan harusnya digunting lewat belakang. Lihat, kamera ada di Vival. Dia siap untuk kejepit dari belakang. Oke, Raimundo ya bakal coba untuk ke-trigger. Ada special migration dari Requiem. Raimundo-nya tamat. Dan akhirnya unggul kuantitas dari Bigetron by Vitality. Terpaksa dari Falcon Vega mereset Lord ini. Tapi Seth masih mencoba untuk mencari peruntungannya. Masih mencoba dan lihat ada Black Shoes dari sini. Menghindari serangan dari Seth itu sendiri. Masih coba untuk kepok, diusir dan kali ini di take over dari Bigetron by Vitality Live. Masih ada Wind of Nature untuk menyelamatkan diri tapi special migration pada Koyam lagi dan lagi. Violet Menuju ke Violet. Tumbang sudah. Walaupun Bumeko juga gak sampai Live. Juga gas selamat di tangan Chell. Agatha. Satu momen terakhir. Diselesaikan dengan baik di tangan sini. wow, temponya terjaga banget tadi oleh teman-teman dari Bigetron. Tarik ulurnya Save versus Cini. Diajak main tadi berdua. Sementara di bagian kiri, sisa dari teman-teman Bigetron by Vitality itu makan siapapun yang di depan. Violet pun dimakan. Tergantung dari cooldown dari skill Guinevere. Ketika dia udah makan Raimundo, dia nunggu lagi. Dan sabar-sabar Chell, tenang. Tenangkan diri Chell. Tenang, bawahnya juga tadi kedorong minion yang lumayan banyak. Tapi sekarang lah momennya. Bigetron by Vitality. Akankah mereka bisa mendapatkan comeback momen mereka? Karena gold yang dari tadi dipegang Falcon Vega mulai ditarik. 21 detik tadi ya untuk pertempuran barusan. Dan sumber damage yang terbanyak memang masih ada di Moskov dan juga di Cloud-nya. Kedua marksman yang bakal menjadi poros damage utama nih. Tapi lumayan jauh ya, 27.000 total damage dari Bigetron by Vitality.
Falconnya cuma 17.000. Mungkin karena Moskovnya tadi kena zoning habis-habisan. Iya, dan Karena CL-nya enggak. udah ke trigger Wewan juga kan tadi Lim. Iya, Akhirnya dari CL bisa langsung masuk juga tuh. Ditabrak ya. Cuman gimana ya, yang nabrak tuh bukan CL sih yang langsung ke lift. Gue ngerinya malah Cini yang maju ke sana. Iya ya, dia punya Black Shoes. Dia tinggal poking. Kalau udah sekarat mundur lagi. Dan Lordnya sudah berjalan di area bottom lane. Ada Suyo yang udah terlihat di area top lane. Memilih untuk mundur dari save-nya. Best turret di area bottom lane. Didapatkan oleh Bigatron by Vitality. Take over yang begitu cepat, oke. Menuju ke Pumeko dan Pumeko yang terjebak gak bisa kemana-mana. Tapi cicilan menuju ke Raimundo yang dihasilkan oleh Chell. Membuat adanya warning keras. Bahwasanya Chell damage-nya udah pas. Wah ini konsil tadi tiba-tiba. Mereka mau coba untuk balikin keadaan. Tapi ya base turretnya jadi setara. Karena base turret di bagian bawah juga udah diambil sama teman-teman Bigatron. Super minion di bawah jadi setara. Dari segi item. Satu lagi nih berarti untuk para jungle ya. Dari Suyo kayaknya Queen Swing deh. Paling enak. Sementara dari Guinevere, Queen Swing juga oke. Atau Immortal masih masuk juga. Ini kan sama-sama pakai RS Belt ya. Bisa sama-sama kayak Immortal tapi menit segini. Oh. Poking demi poking. Oke, ada Blessing Duet diadarkan Raimundo kehilangan Immortal tapi save-nya hilang di tangan Chell. Blessing Duet yang mahal dari Chell itu sendiri tapi Lift cukup free di arah belakang. Wah. Ini kan double kill ya. Agatha bakal coba untuk dikejar walaupun People yang tumbang dan akhirnya Spear of Misery yang hadir. Dan lihat bagaimana WON ke-trigger. Lift gak ada jalan untuk pulang dan Agatha menjadi orang terakhir yang bisa diratakan oleh Bigatron by Vitality. Wipeout dan kali ini Timnas Bumi Ratu terakhir clean sweep kembali terjadi, bahkan Falcon Vega pun gak bisa mengejar satu game 2-0. Kemenangan early game bukan menjadi akhir bagi Bigatron by Vitality. Dengan kesabaran, dengan momentum, dengan perhitungan, Bigatron by Vitality bisa comeback dari momen terburuk yang diciptakan oleh Falcon Vega. Wah, gue tetap ngerasa